Ketika kita beribadah pada pagi hari seperti saat ini, biarlah kita tahu bahwa Tuhan selalu siap sedia membawa kehidupan kita kepada setiap skenario dari cerita yang sudah Dia buat. Saudara, Tuhanlah penulis skenario kehidupan kita. Dan ketika Dia menulis cerita tentang hidup kita, artinya Dia tahu Dia dan kita mampu untuk memasukinya. Dia tahu bahwa, saudara, kita akan menikmati semua cerita yang baik dan indah itu di depan. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah kita menyadari bahwa ada tanggung jawab besar dalam hidup kita untuk menjadi pelakon daripada skenario cerita yang bagus itu? Saudara, sebagus-bagusnya sebuah cerita, skenario, itu butuh setting panggung, butuh sebuah frame yang dimainkan begitu rupa, butuh kondisi-kondisi tertentu sehingga aktor yang memerankan skenario cerita yang sudah ditulis itu dapat melakonkan cerita yang terbaik. Betul, saudara? Ya. Karena itu izinkan Tuhan membimbing kita, saudara, dalam setiap perjalanan hidup ini memasuki perubahan-perubahan. Katakan perubahan-perubahan. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kita akan belajar dari satu tema, jaga navigasi hatimu. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini ya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita baca dari judul perikopnya 23. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Apa yang mereka lontarkan dari hati mereka yang pahit, hati mereka yang terluka, hujat yang keluar, itu terjadi karena navigasi hati mereka mengalami banyak kerusakan-kerusakan. Dari sini kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagus-bagusnya janji Tuhan, sebagus-bagusnya pesan Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-18 ini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang. Jadi kalau kita mendengar pesan Tuhan, saudara sadar sedang memulai sebuah perjalanan dan kita butuh navigasi. Nah, apa yang membuat kita sampai penggenapan dari nubuat tersebut? Atau kita, kalau nubuatnya sebuah peringatan, kita dapat berjalan dalam peringatan itu, tidak jatuh dalam perangkap musuh, karena kita mengikuti pesan nubuat itu. Nah, Rasul Paulus menulis pesan ini, karena pada waktu itu Timotius yang masih muda ini menghadapi banyak situasi-situasi yang di luar daripada pengalamannya. Saudara, kemudahan itu berpotensi untuk mengekspresikan sebuah respon yang lahir dari sesuatu yang namanya kurang pengalaman atau ketidakmatangan. Makanya ayat 18 ini dimulai dengan sebuah ungkapan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ini skenario cerita Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala ketika menyampaikan pesan Tuhan, saya sadar betul
ada bagian lain yang akan berkemungkinan besar menggagalkan pesan Tuhan tersebut terjadi. Yaitu ketika Bapak Ibu Saudara menerima pesan Tuhan tersebut, tapi membiarkan hati kita, itu terkondisikan dengan sesuatu yang justru membuat kita tidak terarah sesuai dengan pesan Tuhan tersebut. Paulus berkata begini, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya apa? Baca sama-sama. Dikuatkan oleh kita diam-diam saja. Haleluya. Jadi ada perjuangan, katakan ada perjuangan. Tepuk bahu kanan kiri katakan ada perjuangan. Kalau ketika berjuang harus jatuh bangun, itu biasa. Kalau lagi berjuang itu kehilangan kekuatan, itu cerita yang biasa kita dengar. Tapi perjuangan harus dilanjutkan. Kasih tahu sekali lagi, perjuangan harus dilanjutkan. Ada orang tua yang pernah kecewa sama anaknya di rumah Tuhan ini? Oh, haleluya. Nggak ada orang tua yang pernah kecewa, semuanya aman. Ada suami-suami yang pernah kecewa sama istrinya. Jangan ngaku. Ada istri-istri yang, aduh Tuhan. Ada anak-anak yang, ya gimana sih Tuhan, kok aku dikasih papa kayak begini. Tuhan boleh gak ganti papa atau ganti mama, boleh gak Tuhan? Katakan perjuangan harus dilanjutkan. Masalah banyak orang itu mereka mau berhenti. Coba lihat cerita ini. Saya mau gini, gereja Tuhan. Engkau dan saya dituntun oleh roh Tuhan. Tapi ada bagianmu berjuang. Mau saya berdoa, saya sampaikan pesan Tuhan, saya mau sampaikan hikmat Tuhan, saya mau sampaikan penglihatan. Kalau Anda tidak berjuang, Om aku udah berjuang tapi capek. Makanya gembala itu punya kemampuan menggendong domba. Kalau dombanya masih kecil ya digendong lah. Dombanya yang udah sehat gemuk ini kalau digendong berat. Saudara pernah lihat gambar Tuhan Yesus yang menggendong domba? Itu domba yang masih remaja. Siapa di sini yang masih remaja? Coba angkat tangan. Aduh, Bang Abed masih remaja. Ngeri sekali. Gimana aku menggendongmu? Apalagi Bang Billy. Remaja tempo doloe. Katakan lanjutkan perjuangan. Banyak orang Kristen tuh ngandelin Tuhan, ngandelin doa, tapi untuk berjuang, aduh. Nah, saya mau kasih tahu rahasianya itu di sini, di hati kita. Di hati kita. Setiap hari akan ada kekecewaan. Setiap hari akan ada konflik. Setiap hari akan ada masalah. Kalau Anda mau tidak ada masalah, mau tidak ada konflik, doa Tuhan jemput aku sekarang. Atau ada yang mau minta saya doakan?
Kalau Anda berpikir, harusnya suamiku udah bagus, sudah mengerti, dia kan udah melayani, dia kan udah khotbah. Harusnya dia sempurna dong kata-katanya, halus, lembut. Udah well. Harusnya nih koordinatorku, kakakku nih harusnya pokoknya dia ngertiin aku, dia gak lupa sama aku. Waduh, haleluya. Biasanya satu jari menunjuk. Iya. Katakan lanjutkan perjuanganmu. Kasih tahu Vera lanjutkan perjuanganmu. Saya punya perjuangan untuk lebih kurus. Kita punya perjuangan. Haleluya. Coba lihat lagi ayat 18 ini. Tugas ini kuberikan kepadamu. Saudara, sebuah pesan Tuhan, sebuah pewahyuan, di dalamnya ada sebuah dorongan yang kuat. Yang bukan sekedar bersifat sebuah janji, tapi sebuah direction, arahan, sebuah tugas. Nah, Rasul Paulus tahu Timotius, muridnya ini, anak rohaninya nih, sebagaimana orang muda yang penuh dengan sebuah pergulatan hidup dalam kemudaannya. Dalam kemudaannya dengan semua temperamennya yang sedang dibentuk. Dalam kemudaannya dengan semua kelabilannya. Dalam kemudaannya yang dengan semua kondisi yang belum mapan. Rasul Paulus berkata sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Tentang skenario ilahi yang Allah telah singkapkan oleh rohnya. Dan dinubuatkan tentang engkau. Rasul Paulus berkata, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Jadi pesan Tuhan, nubuat itu yang bersifat rohani, memberikan kekuatan di dalam batin kita. Bahwa yang akan kita tuju, yang akan kita capai itu sudah tersedia. Jalan-jalannya sudah siap sedia. Nah, ada tanggung jawab besar yang sebetulnya kita harus lakukan. Yang pertama-tama, lihat kalimat berikutnya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saya percaya kita semua punya iman. Saya percaya kita punya keyakinan tentang masa depan kita. Tapi masalah hati nurani, ini masalah yang berbeda. Karena seringkali saudara kita punya iman, kita punya keyakinan. Tapi hati kita mudah teriritasi. Hati kita mudah terkoyak. Hati kita mudah terluka. Hati kita mudah saudara menjadi kecil hati. Nah, ini sebuah pesan yang saya berdoa akan menguatkan kita dan kita dengan percaya berkata, tidak ada satu pesan Tuhan, tidak ada satu rancangan Tuhan yang akan gagal dan gugur di dalam kehidupan kita. Saudara bicara tentang navigasi. Kita tahu saudara, navigasi berguna sekali. Amin. Ya. Kalau Anda menuju satu tempat, sesuatu yang belum pernah Anda kunjungi, Anda klik di GPS, di Maps, Anda akan punya perhitungan 1 jam atau 45 menit. Anda punya pilihan lewat tol atau tidak lewat tol. Tapi yang menarik, waktu kita mulai berjalan, situasi bisa berubah. Betul? Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Saudara.
situasi perjalanan kita menuju penggenapan rencana Tuhan bisa mengalami interupsi-interupsi, perubahan-perubahan. Tetapi navigasi Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita akan mengkalkulasi kembali, membawa kita tepat kepada penggenapan yang sudah Tuhan rencanakan. Itu sebabnya bangsa Israel tidak sampai di tempat yang lain, tapi dia sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun melewat banyak cerita yang kita sudah baca pada beberapa minggu yang lalu. Nah, hari ini Tuhan berkata melalui ayat ini, perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Hati nurani yang seperti ini yang akan membuat perjalanan kita dalam navigasi yang akurat. Haleluya, amin. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ketiga ayat 15 dan 17. Masalahnya, ada banyak perjalanan hidup kita tidak bisa duga kejadian-kejadian yang kita hadapi. Disinilah kita perlu menjaga navigasi hati kita. Katakan, jaga navigasi hatimu. Saudara, bukan orang lain yang menjaga hati kita. Bukan teman kita yang menjaga hati kita. Bahkan kalau boleh saya mau katakan, bukan Tuhan yang menjaga hati kita. Kitab Amsal berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Anda bisa diomongin, Anda bisa dibully, Anda bisa diceritakan dengan cerita yang berbeda. Tapi Anda marah, Anda kecewa, atau Anda tetap memberkati orang tersebut. Pilihannya di kita, di hati kita. Ibrani 3 ayat 15 ayat 17. Mari kita baca ayat-ayat ini, 2-3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka? Yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Terus, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Jadi Tuhan selektif sekali. Mereka yang tetap mengikuti dia dengan baik. Mereka yang tetap menjaga hatinya melewati padang gurun. Masa kekeringan. Masa kesulitan. Ketika mereka berjalan tidak ada air. Ketika mereka ingin makan daging, tidak ada daging. Dan Tuhan sebetulnya sedang memurnikan hati mereka. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang baru di dalam dia. Ayat ini berkata, pada hari ini, ayat yang ke-15, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam. Saudara, kalau Anda baca konteksnya, Tuhan itu sedang mendisiplin. Dan umat Tuhan marah. Mereka mengeraskan hati mereka. Tidak semua suara Tuhan membuat hati kita keras. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan yang sifatnya koreksi, sifatnya teguran, sifatnya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara, mari belajar jangan keraskan. Katakan jangan keraskan. Jadi yang mengeraskan hati kita, respon kita. Yang mengeraskan hati kita, tanggapan kita. Yang mengeraskan hati kita bukan setan, bukan pencobaan, bukan orang lain, bukan musuh, bukan gak punya duit. Yang mengeraskan hati kita bukan ejekan orang, bukan. Yang mengeraskan hati kita, respon kita. Nah, waktu hati kita keras, navigasi hati kita mulai error. Saudara, sebagus-bagusnya map di tangan kita, ketika kita tidak mengikuti arahan yang diberikan, kita akan masuk dalam pilihan kita sendiri.
Saya pernah ngalaminya. Saya pilih jalan yang biasa saya pilih, yang ternyata ada kemacetan kira-kira 15 menit. Lebih lama dari jalan yang ditunjukkan, yang asing, yang tidak biasa, yang tidak umum buat saya. Nah, hari ini kalau Anda mendengar dorongan di hatimu yang tidak biasa, tapi itu membawa engkau kepada sebuah perubahan yang lebih baik, ikuti Bapak Ibu Saudara. Ikuti. Dorongan yang baik yang membawa perubahan yang lebih baik. Yang membuat engkau punya hati merdeka. Itu pasti akan membawa penggenapan kepada sebuah kehidupan yang makin berkelimpahan. Saudara, orang yang bersuka cita hatinya, wajahnya tuh wajah orang yang berpesta. Tapi ada orang berpesta, wajahnya berduka. Kenapa? Karena pengeluaran melulu. Karena harus isi angpau melulu. Bapak Ibu Saudara, hati kita ini menentukan ekspresi yang keluar. Saya mau kasih tahu. Kenapa banyak orang dalam tanda kutip seperti bunga dijauhi kumbang? Saya kasih tahu. Karena dari hatinya belum terpancar sesuatu yang memang Tuhan taruhkan, yang memang berasal dari Dia, yang menjadi bekal Dia menggenapi rencana Tuhan di depan. Anda tahu proses Esther menjadi ratu, itu proses yang sebetulnya menggambarkan sebuah peristiwa rohani yang membuat Esther gadis desa jadi ratu yang sangat menawan, yang sangat cantik, yang sangat brilian, yang sangat memukau. Tapi kalau Anda baca cerita itu, saudara, itu sebetulnya diperuntukkan untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Waktu hati kita makin pulih, waktu hati kita makin sembuh, waktu hati kita makin longgar, makin lapang, waktu hati kita makin penuh dengan sukacita. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada berkat akan tertunda datang dalam hidup. Ada 3 hal yang harus kita jaga saudara, supaya navigasi hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, mari kita akan lihat sesuatu yang mengingatkan semua kita supaya kita jangan menjadi tinggi hati. Ada sebuah peristiwa di mana seorang raja yang diberkati, yang telah sampai dia menjadi berhasil, menjadi kuat. Kita buka 2 Torik pasal 26. Saudara, menjadi tinggi hati, itu biasanya dimulai ketika dia punya pengetahuan, punya uang, punya tampilan, punya semuanya. Dan tanpa dia sadari itu menggeser sebuah kapasitas hati yang sebelumnya lunak, lembut, enak, gampang disentuh, gampang diomongin. Tapi karena sudah punya. Lihat cerita ini, 2 Torik pasal 26. Saudara, Raja Uzia, raja yang berhasil. Kalau Anda baca cerita dengan lengkap, itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi tolong lihat ayat 16-nya. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan, berhenti dulu. Coba lihat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Apa yang membuat dia tinggi hati? Mampu, kuat, bisa. Dompet gak ada habisnya. Tinggi hati itu betul-betul akan melahirkan kesesatan tindakan-tindakan.
tinggi hati betul-betul akan melahirkan kesesatan-kesesatan, respon-respon. Saudara, bukan kesuksesan, bukan keberhasilan sebetulnya yang membuat kita tinggi hati. Seringkali tinggi hati itu membuat kita mengikuti dorongan-dorongan manusia daging kita. Kita mengisi hati nurani kita dengan ego, dengan pride, dengan kebanggaan. Padahal hati kita itu tahtanya Tuhan. Yesus datang mengosongkan dirinya. Kita datang ingin mengisi diri kita. Yesus datang mengosongkan semua kemuliaannya. Hari ini kalau Anda makin naik, makin tinggi, makin berhasil. Ingat pesan ini. Jangan itu mengisi hatimu. Karena di situ Tuhan yang harusnya bertata memimpin kita. Yang pertama saudara, bagaimana kita menjaga hati kita tidak menjadi keras, tidak menjadi error. Jangan terlalu percaya diri. Jangan menjadi terlalu percaya diri. Percaya diri nggak salah. Tapi kalau sudah terlalu percaya diri, masukan orang ditolak, koreksi orang dianggap memusuhi, wah pasti bahaya. Pasti bahaya. Pasti bahaya. Kalau terlalu percaya diri itu saudara, aduh, itu betul-betul kayak bom atom. Tiba waktunya dia bisa marah-marah karena dia pikir dia yang benar. Itu sebabnya siapapun kita hari ini, jangan terlampau percaya diri. Satu hari ada seorang raja yang ingin kaya. Dia datang ke pasar dan menjumpai pedagang barang antik. Dilihat satu mangkok ajaib. Apapun yang dimasukin ke dalam mangkok itu berubah jadi emas. Apapun yang dimasukin dalam mangkok itu berubah jadi emas. Dan dia beli dari pedagang barang antik itu. Boleh nggak? Ini saya beli. Raja masih kepengen punya banyak emas. Dia bawa pulang saudara. Wah, dia masukin saudara jam tangannya jadi jam tangan emas. Dia masukin batu jadi batu emas. Satu kali waktu dia masukin sesuatu ke dalam mangkok itu, tangannya terlampau jauh ke dalam. Tangannya jadi tangan emas. Ketika tangannya kaku dan keras, dia ngomel-ngomel. Kenapa begini? Hukumnya tetap berlaku. Apa yang kau masukkan ke dalam mangkok itu akan jadi emas. Saudara, kerakusan, ketamakan, tidak akan melahirkan kebahagiaan. Tapi waktu hati yang terus rendah akan diangkat tinggi, akan diangkat tinggi, akan diangkat tinggi, akan diangkat tinggi. Jangan merendahkan diri ketika sudah terlalu tinggi. Itu sangat susah. Belajarlah selalu merendahkan diri justru ketika kita masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa. Istilah saya jadi jongos di kantor. Jadi jongos di gereja. Jadi jongos di rumah Tuhan. Biasalah merendahkan diri. Salah satu karakteristik orang yang tidak mendonggak terlalu tinggi. Dia tidak punya pride, tidak punya kesombongan, tidak punya kebanggaan yang perlu dipertahankan. Dia bersedia mengaku, aku salah. Aku salah. Uzia setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan berubah setia. Yang kedua, apa yang perlu kita hindarkan? Jangan biarkan hatimu terluka. Karena kalau hati kita terluka, navigasi hati kita akan mulai
terpenuhi dengan luka-luka itu dari dalam. Lihat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah apa? Dibuang. Artinya apa? Jangan dibiarkan ada. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memahami cerita saya sebentar ini, Anda akan ngerti yang saya maksud. Di rumah yang paling berpotensi mendatangkan luka buat orang tua, itu orang-orang terdekat di rumahnya. Di satu tim yang berpotensi paling cepat mendatangkan ketersinggungan, ya teman satu tim itu. Haleluya. Kalau Anda pedagang, sesama pedagang. Kalau Anda pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Itu sebabnya pesan ini dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Saudara, harapan-harapan kita perlu kelola supaya kita tidak terluka. Betul nggak? Betul nggak? Jangan harapkan saudaramu sempurna. Sekarang kasih tahu dong kanan kirimu. Maklumi aku ya. Kan enak tuh. Maklumi aku ya. Maklumi aku ya. Mari sekarang lihat Yohanes 14 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, waktu kita kelola harapan kita dalam hubungan, kita akan jadi pribadi yang merdeka selalu. Gak ada kemarahan, gak ada kekecewaan. Gak ada kebetean, marah ada. Tapi bete itu lain kan? Bete itu marah yang tersimpan. Dan susah terekspresi. Makanya, itulah. Harus dibuang. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1. Mari kita baca bersama 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga. Saudara, kalau dalam King James Version, bahasa Inggrisnya bagus, saudara. Jadi maknanya adalah jangan biarkan hatimu trouble, bermasalah. Yang membiarkan hatimu bermasalah itu diri kita sendiri, dirimu sendiri. Engkau lihat dandananmu gak sempurna, katakan puji Tuhan. Memang segini adanya. Anda lihat baju Anda masih nanggung, puji Tuhan. Memang baru segini adanya. Tuhan tolong aku. Karena tidak sempurna ini, hidup yang mengecewakan ini butuh sukacita dari Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda dikasihi selalu tiap pagi, tiap hari Minggu, Anda disenyumin. Aduh, kayaknya kemah pujian ini sudah serasa di surga. Tapi kalau Anda datang di sini, Anda dicembetutin, katakan aku masih di dunia. Betul kan, kadang orang tuh sudah suka aneh-aneh. Dia pengennya orang gereja tuh kudus, suci, gak mengecewakan semua. Haleluya. Ada amin. Saya terburu-buru tadi pagi berangkat. Ada sedikit konflik sama anak saya.
Dan yang luar biasa, saya bawa sepatu saya belum pakai, kaos kakinya ketinggalan sebelah. Tapi buat saya, itu tidak mengurangi sukacita. Haleluya. Kalau saya bilang begini, nah kamu harusnya jangan ganggu papa mau pelayanan. Saya sudah pengen cepet-cepet di surga. Tapi inilah realita yang makanya Alkitab bilang tadi, perjuangkan. Dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Supaya pesan Tuhan, nubuat itu tergenapi. Sekali hati kita keras, navigasimu mulai error. Saudara Yusuf dikhianati oleh siapa? Yang pertama oleh keluarganya. Yang kedua oleh siapa? Oleh istri bosnya. Gimana teman-teman yang kerja di kantor? Halo? Apakah pilihanmu mau marah, mau kecewa, mau melarikan diri? Apakah pilihanmu mau lari ke Bali? Ajak-ajak. Pilihanmu mau lari kemana? Lari kemana saudara? Lukamu tetap kau bawa, itu maksud saya. Jangan-jangan di sana kayaknya happy-happy. Di pantai happy-happy. Pulang lihat isi bos itu, luka makin menganga. Kenapa? Karena itu kita harus jadi pribadi yang membuang segala kepahitan, kegeraman. Katakan aku akan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Buang di tempat yang benar. Tuhan Yesus yang berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya, jangan biarkan hatimu gelisah. Saya mau pikirin konflik saya sama anak saya, apa untungnya? Lebih baik jadi bahan ketawaan. Anda pernah konflik sama istri? Sering bang. Sekarang ketawain. Bukan ketawain dia. Ketawain konfliknya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara. Ini kita perlu kelola hati kita nih. Kalau enggak, navigasimu akan error. Mari lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Jangan biarkan tipu daya setan dan dosa. Sekali tipu daya setan dan dosa, bisik-bisik halus itu kita terima, kita akan mulai, saudara, berespon seperti Uzia tadi. Berespon keluar dari kepatutan. Kita mulai keluar dari pikiran akal budi yang sehat. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 kita baca 2-3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menerima dan mengasihi kebenaran. Dan ternyata kenapa mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran? Karena mereka menerima tipu daya. Ayatnya dikatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya. Lihat Ibrani pasal 3 ayat 13. Saudara, hati-hati dengan sesuatu yang kelihatannya manis di luar. Maaf ya, bahasa saya agak ekstrim. Sudah basi di dalam. Kalau Anda ketemu orang yang keras, tegas, tapi dia tulus, dia mau korbankan dirinya, waktunya, tenaganya. Anda tahu siapa dia.
Tapi kalau Anda ketemu orang yang manis, yang kelihatannya pokoknya nggak mau menyinggung Anda, tapi waktu Anda kesusahan meninggalkan Anda, saya kasih tahu saudara, itu yang justru bermasalah banyak orang. Mereka memilih keberpihakan sesuatu yang salah. Kalau Anda punya teman yang to the point ngomong, tapi ketika Anda gagal, Anda jatuh, dia tidak tinggalin Anda, itu teman benar. Kalau Anda punya orang-orang sering hidupmu yang seperti itu, saya percaya hidupmu akan sampai kepada apa yang Tuhan tadi firmankan. Mari lihat saudara, ayat 13, Ibrani 3 ayat 13, kita baca bersama-sama, 2-3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi. Nah, sekarang coba dengan hati yang penuh sukacita bilang begini, tegur aku ya kalau aku berdosa. Tegur aku ya kalau aku malas ya. Tegur aku ya kalau aku kok bete-bete terus ya. Kekasih-kekasih Tuhan, 3 hal yang prinsip ini saya coba sampaikan. Yang pertama, jangan menjadi terlalu percaya diri. Karena di situ ada unsur hati yang sudah keras. Yang kedua, jangan biarkan hatimu menjadi terluka oleh apapun. Sesuaikan harapanmu kepada orang lain. Yang ketiga, jangan biarkan kita tertipu oleh tipu daya setan, oleh dunia ini. Saya percaya dengan 3 hal yang kita hindari ini, navigasi kita, kompas hati kita akan membawa kita kepada penggenapan rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca kembali ayat yang sudah kita baca dari 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19 kita akan baca 2-3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, sistem navigasi yang sudah Tuhan berikan kepada kita supaya kita mencapai yang terbaik dalam hidup ini ada di hati kita. Amin. Hari ini kita angkat pujian, pulihkan.